wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Jumat 27 Desember 2024, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 472-Pitsus-2024-PN PBR akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kami sebagai Majelis Hakim ditetapkan oleh Surat Penetapan Majelis Hakim, saya Rahima Azahra SHMH selaku Hakim Ketua, Dian Rahayu Agustina Kusnadi SHMH selaku Hakim Anggota 1, dan Nur Juanda Helmalia SHMH selaku Hakim Anggota 2. Sidang perkara pidana PN Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 472-Pitsus-2024-PN PBR atas nama terdakwa Raditya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, apakah terdakwa sudah bisa dihadirkan di persidangan? Bisa, Yang Mulia. Silahkan untuk dihadirkan di persidangan. Kepada saudara terdakwa, dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama Raditya, tempat tanggal lahir Pekanbaru 8 Agustus tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan warga Indonesia, alamat Jalan Pepaya Gang Pemilu nomor 2 Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan baik sehat jasmani ataupun rohani siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan ini, Yang Mulia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa tentang pasal 285 KUHP pidana tentang kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Apakah saudara saat ini didampingi oleh penasihat hukum saudara? Saya saat ini didampingi oleh penasihat hukum saya yaitu yang bernama Saudari Puan, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa dari terdakwa dan surat advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Baik, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan. Kejaksaan Negeri Pekanbaru, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, surat dakwaan nomor register perkara 472-Pitsus-2024-PN PBR. Identitas terdakwa: nama lengkap Raditya, tempat lahir Pekanbaru, umur 24 tahun, tanggal lahir 8 Agustus tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pepaya Gang Pemilu nomor 2 Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, pendidikan SMA. Penahanan dengan jenis penahanan rutan. Yang pertama oleh penyidik Bukit Raya pada tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 19 Oktober 2024. Penahanan yang kedua diperpanjang oleh penuntut umum pada tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024. Penahanan ketiga diperpanjang oleh Ketua PN Kota Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan 9 November 2024. Dakwaan bahwa terdakwa Raditya alias Adit pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus berada di perumahan Kemilau Residen Jalan Rambutan, Gang Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, ataupun setidak-tidaknya
pada suatu tempat lain yang termasuk ke daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, bahwa pada waktu serta tempat seperti di atas, terdakwa Raditya sedang berjalan pulang ke rumah di perumahan Kemilau Residen Jalan Rambutan, Gang Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoen Damai. Kedua, terdakwa Raditya tidak sengaja bertemu dengan korban SA di sekitar rumah korban yang jaraknya hanya berbeda 2 rumah dengan rumah terdakwa. Ketiga, terdakwa Raditya pada saat itu sedang dalam kondisi mabuk usai melakukan pesta alkohol bersama temannya yang berlokasi di Jalan Mangga, nomor 11, Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoen Damai. Keempat, terdakwa Raditya yang tidak bisa menahan kesadarannya karena di bawah pengaruh alkohol, kemudian mendekati korban SA di pertigaan rumah keduanya. Kelima, terdakwa Raditya pada awalnya memaksa korban SA untuk memberikan sepeda motor yang dimiliki korban dan memaksa korban untuk ikut ke rumah terdakwa. Keenam, dikarenakan korban AS melakukan perlawanan untuk melindungi diri dan sepeda motornya, terdakwa Raditya kemudian memukul kunci T kepada korban SA hingga kepala korban berdarah dan korban jatuh pingsan. Ketujuh, terdakwa Raditya memaksa membuka baju korban dan melakukan tindakan kekerasan seksual kepada korban SA saat itu juga. Kedelapan, kejadian pemerkosaan itu berlangsung hingga 10 menit sampai akhirnya para saksi datang memergoki terdakwa. Kesembilan, akibat suara gaduh yang ditimbulkan oleh terdakwa Raditya dan korban SA, tetangga sebelah rumah AS merasa terganggu dan mencari asal suara gaduh tersebut. 10, setelah melihat sumber suara gaduh tersebut, saksi Himatul Karimah berteriak kaget dan mencari bala bantuan. 11, saksi Raihan Hakim Aksari dan Muhammad Pigo yang kebetulan sedang patroli jaga di sekitaran perumahan Kemilau Residen tidak sengaja mendengar suara jeritan minta tolong dan tangisan dari korban SA sebelum akhirnya korban pingsan. Ke-12, saksi Muhammad Pigo dan saksi Raihan Hakim kemudian mencari sumber suara. Ke-12, sesampainya kedua saksi di TKP, saksi Raihan Hakim dan Muhammad Pigo melihat bahwa terdakwa Raditya sedang memakai celana bersiap lari dari TKP menggunakan sepeda motor merek Honda Beat milik korban SA yang bernopol BM 666 ABL. Ke-14, terdakwa Raditya kemudian hendak lari dengan menaiki sepeda motor korban namun berhasil dicegat oleh kerumunan warga yang mulai berdatangan. Ke-15, bahwa atas petunjuk dari Muhammad Pigo diberitahukan soal keadaan korban, SA dan membawa kepada rumah pengurus RT untuk mengamankan korban. Ke-16, bahwa atas petunjuk dari saksi Raihan Hakim, terdakwa Raditya dibawa ke polsek terdekat untuk menjaga dari amukan warga yang mulai berdatangan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 285 KUHP pidana. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan ke penasihat hukum saya yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Ya Yang Mulia, kami akan mengajukan eksepsi. Namun pada persidangan ini kami belum menyiapkannya Yang Mulia. Maka dari itu kami mohon agar persidangan bisa ditunda Yang Mulia. Apakah jaksa penuntut umum setuju dengan usulan penasihat hukum? Kami setuju Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan kesepakatan bersama, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan nota keberatan dari penasihat hukum yang akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Pada tanggal berapa, Panitra? 7 hari ke depan, bertepatan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2025 Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025. Dengan demikian juga perlu disampaikan status para terdakwa adalah tetap ditahan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.